Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Qur'an surah Al-Baqarah, masih tentang Bani Israel. Sampai ayat berapa per hari? 105. Oh iya. Kemarin Yakub Khalu. Yaitu sampai pada sikap terlalu percaya diri Bani Israel yang sebetulnya karena dengki, sehingga terlalu percaya diri bahwa kelompok Yahudi atau pilihan lain Nasrani lah yang mungkin akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Nah, kita akan berlanjut masih dengan klaim-klaim itu. Kita akan membaca dari ayat 135 ya. Wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan mereka, siapa merekanya? Ahlul kitab, bukan sembarang orang, tapi pembaca kitab-kitab lama, yaitu Injil maupun Taurat. Berarti kaum terpelajar, bisa jadi kiainya, bisa jadi ustadznya. Nah, mereka melancarkan provokasi kepada Nabi Muhammad dan kita semua ya, tapi pada waktu itu maksudnya para sahabat. Sebagaimana kita ungkap kemarin, beberapa sahabat di Madinah itu sebetulnya masih labil karena dipengaruhi pengetahuan masih ya belum seberapa bersama Islam. Apa provokasinya? Kunu, jadilah kalian. Kalau kita bahasakan, kita mendingan jadi ya. Mendingan jadi. Kunu hudan, daripada jadi umat Nabi Muhammad, mendingan jadi Yahudi. Au nasoro, lihat di situ au, bukan wa ya. Au berarti atau, nasoro jadi wong Nasrani. Tahtadu, itulah namanya orang dapat petunjuk. Kita selesaikan dulu kenapa pakai au tidak waw ya. Nah, dengan au ini berarti ada dua kemungkinan. Bisa kalimatnya menjadi begini. Wa qalu kunu hudan au kunu nasoro. Bisa. Mereka memprovokasi Nabi Muhammad dan para sahabat, kunu hudan, mendingan jadi wong Yahudi, atau kunu nasoro, atau mendingan jadi wong Nasrani.
tahta itulah kalian yang disebut mendapatkan hidayah, dapatkan petunjuk. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kenapa menggunakan au? Itu berarti orang Nasrani, orang Yahudi juga tidak setuju dengan keimanan orang Nasrani. Jadi walaupun oleh Allah disebut waqalu, pepadan ngomong, mereka kemudian dikelompokkan ahlul kitab, isinya kan dua tuh. Ada Yahudi pembaca Taurat, ada Nasrani pembaca Injil. Ternyata walaupun isinya dua, masing-masing merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar dan Nasrani salah. Hati-hati, tidak akan beruntung di akhirat nanti. Apalagi orang Islam. Orang Nasrani juga merasa benar. Hati-hati orang Yahudi, nggak akan untung di akhirat. Apalagi orang Islam. Itu out. Jadi mereka nggak bersekongkol. Nggak bisa bersekongkol. Tetapi bagi kita, Arab Yahudi, Arab Nasrani itu kafir. Ya. Nah ini kita akan melanjutkan ayat ini sampai pada pendirian agar kita lamun perlu ngajak perang. Ya, ada oposan nanti ke sana. Kul, andai kata situasinya seperti itu, hai Muhammad. Nah, kita lihat dulu ayat sebelumnya. Coba lihat di ayat 131. In qala lahu rabbuhu aslim. Pada waktu Tuhan ngomong kepada Ibrahim aslim, maka Nabi Ibrahim jawabnya dengan cerdas, aslamtu li rabbil alamin. Nah itu trik Nabi Ibrahim ya, kalau menghadapi situasi yang sama, dan situasinya akan sama dihadapi oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kalau Nabi Muhammad menghadapi tekanan itu? Tekanannya adalah dalam bentuk kamu salah berislam. Ya, maka jawabannya kul, katakanlah Muhammad, bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Untuk siapa jawaban ini? Omong aja pada Yahudi kan, pada Nasrani kan. Nanti prakteknya sekarang bagaimana? Apa jawabannya? Bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Apa hanya orang agama Ibrahim yang lurus kok dan tidak musyrik gitu. Berarti yang lain salah, yang lain musyrik. Apa sih yang dimaksud dengan hanifan itu? Kan sering kita dapat nih ya, hanif ya. Nabi Ibrahim itu disebut hanif, hunafa'a Ibrahim. Hanif kan berasal dari al-ahnaf atau al-hanfu, bengkok. Yang bengkok kakinya. Pada waktu itu berarti sikil. Kan kudu ini mekanin kini dari sini ya. Ini masalah. Ada kan yang jengkek ini kan. Tuh. Skrunya bilah kolom. Nah itu namanya al-hanfu, bengkok. Dipinjam untuk menerjemahkan hanif, yaitu pada saat Nabi Ibrahim dewekan.
menghadapi situasi dia hidup paling musyrik. Semua musyrik, hanya Nabi Ibrahim yang sendiri. Setiap kali ditekan, Nabi Ibrahim itu bengkok, menjauh. Tuh, kalau mendekat musyrik, kalau menjauh berarti tetap mukmin. Kan Nabi Ibrahim sendirian kan, semuanya musyrik kan. Bahkan ada yang menyebut bapaknya, ada yang menyebut mamangnya malah tukang gawe petekong, tukang gawe patung. Jadi Hanif beranganu diterjemahkan lurus, karena tidak ikut-ikutan musyrik lurusnya. Padahal Nabi Ibrahim menjadi lurus dengan cara membengkokkan dirinya sehingga tidak terbawa. Itu namanya Hanif. Bahkan millata Ibrahim, cara beragama Nabi Ibrahim itulah Hanifan. Kita artikan lurus ya. Hanif. Wa makana minal musyrikin, sekali-kali Nabi Ibrahim tidaklah musyrik. Berarti agama Yahudi musyrik, agama Nasrani musyrik. Yang musyrik itu apapun labelnya tidak dapat hidayah. Tuh, itu pelajaran pentingnya ya. Kenapa kita tidak bisa bekerja sama dengan Nasrani dan Yahudi? Karena mereka musyrik dan tidak mendapatkan hidayah. Qulu, katakanlah oleh kalian, berlanjut nasihat Allah. Kalau kita menghadapi kebengalan orang-orang Nasrani dan Yahudi, amanna billah, kami telah beriman pada Allah. Wa ma unzila ilaina, kami juga telah beriman pada yang diturunkan pada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahima, kami juga mengimani apapun yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Yahudi mengimani enggak? Yahudi ayo mengimani, tapi Nasrani tidak. Yahudi mengimani enggak anak Nabi Ibrahim? Bani Israel itu wiwitan pertamanya kita mulai dari Yakub, Nabi Ibrahim ya, dari zaman Nabi Ibrahim kita mulai setarnya dari zaman Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim itu dalam upaya berdakwahnya itu akhirnya menyebabkan Nabi Ibrahim sampai terusir dari Babilonia ke Palestina, karena Nabi Ibrahim itu tinggal di Babilonia. Itu dalam upaya dakwah itu sampai terusir ke Palestina. Di Palestina akhirnya Ibrahim mendapatkan hadiah istri, berarti tambahan istri. Istri sebelumnya namanya Hajar, dapat tambahan istri, berarti istri kedua Sarah. Oh, Sarah ya, berarti itu yang bener gak? Yang kedua Hajar. Iya bener. Nah, dua anak dari Hajar, namanya Ismail.
diperintahkan hijrah dari Palestina dengan membawa istri mudanya itu. Awalnya dengan membawa istri mudanya beserta anaknya dong berangkat ke Mekah. Berarti Syam, Mekah. Balik mana ini Syamku? Masih ane rabi si jarane Sarah. Akhirnya alhamdulillah dua anak. Namanya Ishak. Ishak memiliki dua anak. Menikah umur 40. Saya nggak hadir waktu pernikahannya itu. Pak Orhali juga nggak hadir. Punya dua anak. Salah satunya bernama Yakub. Salah satunya. Berarti tinggal di mana nih Yakub nih? Iya, yuk. Syam, Palestina. Yakub punya 12 anak. Masih bercerita di Syam. Salah satunya Yusuf dan salah satunya Benyamin. Ada problem dari 12 anak itu karena Yakub lebih demening Yusuf. Ada Yusuf, ada Benyamin, ada Yahuda, dan ada 9 anak yang lainnya ya. Ada Yusuf, ada Benyamin, ada Yahuda, dan ada 9 anak yang lainnya. Ada masalah iki bocah sekeluarga karena Yakub lebih demen kepada Yusuf. Maka 11 anak ini membuat sesuatu yang kemudian jadi sejarah panjang. Diumpetaken ning sumur. Ternyata dipergoki oleh serombongan kafilah perdagangan dari Mesir. Dari Mesir tuh. Yang membuat Yusuf terbawa sampai Mesir dan dijual di Mesir sebagai budak, dan itulah yang mengantarkannya menjadi pejabat keuangan di negara itu. Karena situasi kedudukan jabatannya itu, maka 11 dulurnya itu juga bapaknya pindah kok. Kita kan mau bertanya nih, gimana ceritanya menetap di Mesir ini asalnya? Pindah karena dulure anu sing jadi pejabat. Pindah. Nah, di Mesir inilah kemudian Yusuf meninggal. Tapi petualangan dimulai, anak bernama Yahuda. Tadi kan ada kan Yahuda kan. Itu membangun klan di Palestina, namanya klan Yahuda. Daerah khusus, otoritas khusus. Nama kecamatannya ya kecamatan Yahuda. Sementara Benyamin orang gelem pepeluan gawe maning. Tuh, membangun distrik, namanya distrik apa itu ya, nama bukitnya itu, pokoknya lawannya Yahuda aja. Nah itu berarti ada di mana tuh? Asia ada di Mesir. Nantinya ini mah Yahuda dan ini. Nah, akhirnya situasi tidak beruntung, Mesir dikalahkan, masih Mesir nih, oleh raja yang kuat namanya Fir'aun. Maka bekas keluarga pejabat itu menjadi jajahan. Ditolong oleh Allah, dikirim Nabi Musa, sampai kemudian berhasil melarikan diri dari penjajahan itu dengan cara membelah lautan. Terus berlari di bawah pimpinan Musa sampai ke Syam, balik maning Palestina kok. Tuh, di bawah Musa. Mendekati Palestina, situasi tidak menguntungkan. Karena Palestina sedang dipimpin seorang raja yang keras, kuat, dan sulit dikalahkan. Kecuali dengan cara perang. Jere Nabi Musa, lur, anak-anak Yakub, yuk perang yuk. Uralah wong kuno bi. Allah marah
karena tidak mau wajib militer. Tuh. Karena nggak mau menolak wajib militer, maka dihukum oleh Allah selama 40 tahun itu dalam kesesatan. Sampai kemudian Nabi Musa meninggal. Dan tampuk kenabian diteruskan oleh Yusha bin Nun yang kemudian akhirnya berhasil menaklukkan Mesir Palestina dan membuat anak-anaknya Yakub mantan kan mulai pretelan itu kemudian menetap di Palestina dengan kekuasaan. Mereka membangun distrik Yahuda dan distrik yang Benyamin, saya lupa namanya itu, yang kelak akan berpengaruh ke Nabi Isa, berpengaruh nanti. Akhirnya dikalahkan oleh Romawi, dijajah Maning. Maka ditolong Nabi Daud. Nabi Daud mati, dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mati, dilanjutkan oleh Nabi. Akhirnya sampai kemudian keadaan betul-betul tidak menguntungkan karena mereka jadi jajahan. Persis seperti Nabi Allah menolong dengan mengirimkan Musa, maka Allah menolong lagi dengan mengirimkan Nabi Isa. Ya, Allah menolong lagi. Terbelah dua. Ada yang ikut Nabi Musa, berarti menganggap Taurat sudah berakhir. Ya. Ada yang menolak Nabi Isa, berarti menganggap Taurat masih ada. Yang ikut Nabi Isa ini kemudian mengelompok, itu Benyamin dan kawan-kawan. Yang tidak mau ikut kelompok Nabi Isa bekerja sama dengan penguasa karena dianggap ini menolak agama syirik Nabi Isa ini. Maka diburulah oleh kelompok Yahuda, nah, dengan kerajaan. Jadi dia mah penjilat kekuasaan dia. Maka diburu dan dibunuh, tertipu ditipu oleh Allah karena pada saat ditangkap bukan Nabi Isa tapi Yudas. Ya. Nah, itulah situasi Yahudi. Dengan kerangka itu maka Yahudi Bani Israel pernah menerima apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Tapi Yahudi nggak mau mengakui apa yang diterima Nabi Isa. Nah, kita lihat lagi. Qulu, katakanlah olehmu, amanna billah, kami beriman pada Allah. Yahudi beriman nggak pada Allah? Nah, nggak pernah penuh imannya. Yang ngelaga Nabi, ngelaga Allah bayar. Nasrani beriman nggak? Enggak, lagi pakai syarat asal ada anak Allahnya lagi. Ada lagi satu lagi yang tidak beriman dihadapi Nabi Muhammad. Siapa itu? Musyrikin Quraisy atau musyrikin Arab. Dah, nanti kita bahas saja. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan pada kami. Apa bentuknya? Al-Quran. Yahudi mengimani Quran enggak? Enggak. Nasrani tidak. Udah mulai kelihatan. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila, kepada Nabi Ibrahim Bani Israel nerima enggak? Nerima. Tapi kepada Ismail tidak. Menerima apa? Menerima apapun yang diterima Nabi Ibrahim. Ada suhufa Ibrahim, ada nasihat, ada perintah, ada larangan. Juga menerima yang diterima Ismail. Wa Ishaqo, Yahudi mau nggak nerima yang diterima Nabi Ishaq? Mau, tapi tidak mau nerima Ismail. Tuh. Nasrani mau nggak nerima Ishaq? Mau, itu hebatnya Nasrani. Nasrani juga mau nerima Ismail. Nasrani juga mau nerima Ibrahim. Nasrani ini udah mirip Islam sebetulnya.
mendekati. Wa Yaquba, Nasrani nggak punya masalah dengan Nabi Yakub, tapi Yahudi juga menganggap Yakub dedengkotnya, keturunan Nabi Yakub. Wa ma'utiya Musa, dan apapun yang diterima Nabi Musa, suhufa Musa kan, wa Ibrahim. Yahudi nerima apapun yang diterima Nabi Musa, nerima. Nasrani nerima. Kita apalagi? Tidak ada kita Nabi yang tidak diterima. Wa Isa, dan yang diterima Nabi Isa Injil. Yahudi mau ngakui? Tidak. Nasrani mah paling demen ini Injil. Kita mengakui ada Injil. Wa ma'utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apapun yang diturunkan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Hanya Islam yang tidak menolak satupun nabi. Hanya Islam yang tidak menolak satupun kitab, suhuf, dan apapun yang diterima Nabi. Kemudian semuanya dijelaskan dalam Quran. Tuh. Jadi posisi Quran itu musaddiqal lima bainahum. Tapi Yahudi beberapa nabi tidak diterima. Nabi Ismail ditolak, Nabi Isa ditolak, Nasrani juga sama. Gitu loh. Hampir tidak ada masalah di Nabi, tapi menolak Nabi Muhammad dan menolak Al-Quran. Itulah yang menyebabkan mereka itu percuma dinyatakan beriman, tapi juga menjadi kelebihan bagi kita. La nufarriqu, kami tidak pernah membedakan satu nabi dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadim minhum. Memang kita batasi 25 yang kita ketahui. Tapi andai kata 12.300 kita akui kok. Nabi itu. Kan jumlah diperkirakan 12.300 nabi. Termasuk Yusa bin Nun. Rasulnya berapa itu? 400-an kan? Nah, itu kita akui. Dan tidak kita beda-bedakan. Kenapa? Karena semua sama berakhir pada Nabi Muhammad. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kamilah yang betul-betul berserah diri hanya kepada Allah. Yang lain tidak. Kenapa? Karena menolak Muhammad berarti nggak berserah diri. Menolak Al-Quran berarti nggak berserah diri. Yahudi apalagi banyak nggak mau berserah dirinya. Ismail ditolak, siapa lagi itu? Isa ditolak, Nabi Muhammad ditolak. Panjang ya sejarah Bani Israel ini ya. Nah, kita bersyukur Allah menciptakan Bani Israel. Jadi ada lawannya kita. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi lamuntah. Lamuntah kemudian. Kalau saja amanu itu orang-orang itu siapa nih? Yahudi, Nasrani itu mau mereka beriman. Bimisli ma antum kaya imani sira kabeh. Yaitu tidak pernah membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya, antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, karena Muhammad adalah nabi terakhir. Al-Quran adalah musaddiqal lima baina yadaihim. Kalau mereka mau bimisli kaya kita kabeh berimannya, faqad ihtadaw, maka itulah artinya mendapatkan hidayah. Tapi bisa nggak mereka bimisli? Nggak bisa. Mereka terhambat, masing-masing ada kartu trufnya. Nasrani menolak. Siapa yang ditolak? Nasrani itu Nabi Muhammad. Yahudi lebih banyak yang ditolak. Hanya Islam yang tidak ada satupun yang ditolak.
Wa in tawallau, kalau mereka tetap membangkang, ngotot bayang, merasa mendapatkan petunjuk, fa innama hum fi syiqaq. Nah ini, fa innama hum fi syiqaq. Syiqaq, oposisi. Artinya Allah telah menetapkan sampai kiamat Yahudi itu oposisi kita. Sampai kiamat Nasrani itu oposisi kita. Selama mereka tidak membuka diri menerima petunjuk dari Allah bahwa semua nabi sama, walaupun Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dan kitab Al-Quran musaddiqan lima baina yadayhi. Selama itu tidak dibuat bangunan keimanan bimisli, kaya, maka mereka syiqaq, oposisi kita. Tidak boleh kerjasama, tidak boleh disama-samakan ajarannya, karena berbeda. Akhirnya aja menang dewek gak? Memang ini perintah Allah gimana? Berarti teman-teman yang mengkampanyekan toleransi melawan Allah. Ini Injilnya masih Injil asli. Mau asli nggak asli, kalau Injil asli pasti mengantarkan pada Quran. Ya. Jadi kita makanya kan perdebatan soal ahli kitab, iya namun asli. Senajan asli ke kudus sampai kepada Quran. Jadi udah berakhir lah. Pokoknya sing ora gelem nerima sekabeh nabi dan Al-Quran musyrik dan kafir. Tidak ada yang bisa dikerjasamakan. Kata Allah, mana yang fisikok? Fa innamahum fi syiqaq. Maka mereka mengambil oposisi dari kita, nggak mau ikutan kita, nggak mau pakai pola kita. Yang betul kita harus memusuhi mereka atau mereka memusuhi kita terus. Itu sudah watak mereka memusuhi kita. Yang jadi persoalan, Allah memerintahkan kita memusuhi mereka. Memahami enggak, punya pemikiran enggak ngajak ngemusuhi wong Yahudi, wong Nasrani? Ya harus punya, karena itu perintah Allah. Iki mau cerita Israiliyat dinggo baik. Kan hendak Israiliyat berarti kan orang ngemusuhi. Sepanjang kita bisa mengadakan perlawanan, syiqaq, adakan permusuhan. Adapun yang dimaksud dengan persaudaraan, urip bareng, bukan dalam hal keimanan, bukan. Ya karena dheweke duwe Pepsodent, kita duwe ya kebak sebut. Wong edan tur tuku Pepsodent sing sendiri sing duwe ya. Tapi tidak ada yang bisa dikerjasamakan. Kita harus memusuhi mereka. Fisyiqaq. Fasayakfikumhumullah. Aja khawatir. Yukfi, bakal dipenuhi kebutuhan kita pada waktu melawan Yahudi, pada waktu melawan Nasrani. Setidaknya yang dimaksud dipenuhi itu kita tidak jatuh, kita tidak kalah, dan pasti kita dimenangkan pada saat di pengadilan akhirat nanti, ketika masing-masing merasa paling benar. Yakinlah kita akan dimenangkan dalam pengadilan itu. Wallahu wa huwa sami'ul alim. Nah, berarti apa nih? Wa huwa sami'ul alim.
Hati-hati. Siapa yang tidak independen, tidak berani mengadakan oposisi kepada Yahudi Nasrani, apa yang diucapkan Allah tahu, apa yang dilakukan oleh kita Allah tahu. Ya, jadi jangan coba-coba jelaskan warohiki. Yang jadi masalah, bentuk-bentuk dari Bani Israel kan sudah mulai familiar untuk kita. Yaitu Bani Israel tidak senang kita amalannya sesuai Nabi, maka diadakan bid'ah-bid'ah. Itu Yahudi, Bani Israel. Ya, jadi jangan membayangkan kita ketemu Bani Israel di Palestina, karena udah panjang sejarah mereka bertebaran, dan Bani Israel sekarang sudah jadi nilai, sudah jadi gerakan, yaitu gerakan membuat agama Islam tidak murni dan kita nikmati. Ada bid'ah, ada khurafat, ada musyrik. Siapa yang paling berkepentingan memasukkan kemusyrikan di Indonesia? Kan mereka. Tuh, lewat apa kan nih, senok, orgronya segala. Tuh. Nah, kita nikmati sekarang. Siapa yang mengotot, misalnya gini, saya punya istri saya dinasihati, sama-sama intelektual Islam, sama-sama ustaz. Kenapa teh dia di rumah aja, tinggal mengembangkan kesarjanaannya? Ustaz, namun anak cuci gerombolan baru lahir beberapa tahun yang lalu sudah berani mengusir ormas besar seperti Muhammadiyah. Ya itu yang kita harus pikirkan. Mereka ini independen atau by design. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sedang by design. Kadang-kadang akhirnya menikmati orang wanten ngemusuhi Muhammadiyah, wanten ngemusuhi NU, wanten. Kita pikirkan. Seperti istri kita merasa tidak salah menolak poligami, itu Israel itu. Ya. Atau istri-istri kita yang sarjana merasa tidak salah menuntut izin kerja, itu udah Israel. Menuntut izin kerja, dia izin kerja mah dikasih, tapi merasa tidak bersalah, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, itu menjadi sama kejalannya. Jadi perasaan nyaman, banyak hal, dan kita sekarang sedang berhadapan dengan itu. Pertanyaannya, apakah tidak kritis terhadap masalah itu tidak dosa? Dosa, karena ini kan perintah untuk memusuhi. Tidak kritis itu dosa, tidak menyerang dosa, tidak memusuhi dosa, karena Allah meminta kita menyelenggarakan oposisi. Ya, kamu di sana, saya di sini. Tidak ada ceritanya bisa bareng kita ini, kecuali kepepet. Atau kepepet, kita butuh sabun, tuku sabun. Ya, kalau bisa kita produksi sabun sendiri, terus begitu. Sibghatullah. Wah, ini orang mengkorbankan barhali. Nah, yang jadi masalah sahabat Nabi mengalami problem satu, pelajaran keimanan masih terbatas, ekonomi juga belum kuat, walaupun sudah jadi masyarakat besar dan berperang lagi, menang lagi kalah, menang kalah. Tapi nyatanya luar biasa, beberapa sahabat ada yang kesetan hadapi Bani Israel, kuat benar.
tidak bisa dipengaruhi, berani menghadapi Bani Israel. Di zaman Nabi Muhammad ada yang kaget, bengeni orang mekonon, sikima mekonon. Itulah yang disebut dengan sibghatullah. Ya. Sibghatullah, ya itulah agama Allah. Jadi sibghatun itu ya agama. Sibghatun itu agama. Jadi ini Allah mengomentari itu perubahan-perubahan drastis sahabat menghadapi tantangan Bani Israel. Yang dulunya nggak begitu, orang bisa gulat, orang bisa diplomasi, begitu bersyahadat berani melawan musuh-musuh Allah. Sibghatullah, itulah agama Allah. Sibgun itu celupan kan? Jadi kain diwantek. Apa yang terjadi? Kain diwantek, diwarna. Setidak-tidaknya dua kejadian. Pertama, al-asar. Kedua, al-lazim. Secara asar, efek. Apa efeknya? Warnanya berubah. Orang sudah bersahadat tidak berubah warnanya, aneh. Harus berubah. Berubahnya itu dalam bentuk akhlak. Jadi secara asar sibgoh itu terlihat pada akhlak. Setelah kain dicelup, akhirnya apa itu? Wih, orang kayak wingi mana itu? Sudah nggak bisa dirubah lagi, menjadi lazim. Nah, kelaziman ini berkaitan dengan iman. Maka dalam kasus sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ada yang baru 1,5 bergabung, ada 1 tahun, tapi langsung berani mengikuti perang. Itu namanya luzumah, kelazimah. Dan mangan udah bisa maning sembari gejorangan, rapi, berdoa. Tuh. Nah, terlihat kan celupan Allah kan? Tuh. Itulah agama Allah. Itulah sibghatullah. Coba kalau agama bukan agama Allah. Bukan agama Allah. Misalnya Nasrani. Kan bukan agama Allah lagi nih. Bisa nggak sirem kayak orang Kristen? Nggak bisa. Sudah tidak khas lagi, karena tidak tercelup lagi. Malah bisa membedakan kayak duduang Islam. Tinggal pilihannya Yahudi tak, Nasrani tak. Kok bias amat? Karena celupannya bukan celupan Allah. Ya, lah orang bisa dicelup kayak celupan Allah. Sibghatullah, itulah celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Emang ana sing lebih hebat celupane dibanding celupan milik Allah? Emang ada? Jawabannya pasti tidak ada. Yahudi tidak akan bisa membuat umatnya itu tercelup sehingga berubah akhlaknya, meningkat imannya. Tapi militan itu bukan soal akhlak, itu bukan soal iman, itu soal hawa nafsu. Jadi yang militan adalah hawa nafsunya. Setidaknya hawa nafsu menolak Nabi Muhammad. Nasrani juga militan, tapi bukan akidahnya hawa nafsunya. Namanya hawa nafsu menolak Nabi Muhammad. Berarti apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu kenapa? Ya hawa nafsu. Akhirnya saya datang kepada para wali, lagi panas otaknya. Mungkin gak saya ngomong dengan para wali membawa data statistik? Ya mungkin. Maka Nabi Muhammad dilarang mendatangi orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjelaskan Islam. Nggak bisa pakai otak mereka itu. Karena apa? Mereka pakai hawa nafsu. Nah, itu nanti ayatnya kita ketemu ya. Wa nahnu lahu
Bidun, kamilah yang hanya kepada Allah itu beribadah, yang lain nggak disebut ibadah. Ya. Yang lain tidak disebut ibadah karena celupannya bukan dari celupan Allah. Kul, katakanlah oleh Muhammad, idawa kiamat ya, Nabi Muhammad ikan ngomong gini. Atuhajunana billahi, emang kalian hei Nasrani, hei Yahudi, ngajak debat kita tah. Tuh, itu para lihat tadi itu ya. Emang kalian ngajak debat kami fillah soal Allah? Enggak lah, enggak mau lah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Materi yang diperdebatkan adalah Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kamu. Emang masalah kamu apa dengan Tuhan? Walana amaluna walakum amalukum ismakenen be. Jojong baik. Amal saya, amal kamu, amal kamu. Tidak ada kerjasama. Ya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Karena kamilah hanya kepada Allah ikhlas. Mereka nggak pernah ikhlas. Kalau betul mereka ikhlas pada Allah, kenapa mereka menolak nabi-nabi? Menolak Ismail, menolak Nabi Muhammad. Kalau betul orang Nasrani itu ikhlas, kenapa menolak Nabi Muhammad? Kalau betul kita itu ikhlas berislam, kenapa tidak mau melepaskan diri dari kebiasaan bid'ah? Itu orang menolak ya? Iya kan ditanya nih, katanya ikhlas, ternyata kan nggak bisa. Artinya kadar Yahudinya ada kita ini, kadar Nasraninya ada. Apa? Hawa nafsu beragamanya. Am taquluna, atau kalian mau ngajak ngobrol, mau mengatakan inna Ibrahima, setuhune Nabi Ibrahim, wa Ismaila, Nabi Ismail, ini Ismail berarti anaknya ya, wa Ishaqo juga anaknya, wa Yaquba, siapa Yakub? Anaknya Ishak berarti cucunya Ibrahim, wal asbata, dan anak-anaknya Yakub. Kanu hudan, Arab dia omong iku dua kartu anggota Yahudi, au Nasor atau punya member Nasrani. Nah, Yahudi Madinah, Yahudi Mekah, Nasrani Madinah tidak bisa membuktikan klaim-klaim itu. Tapi yang jadi masalah sembengen ke Musa wong Yahudi sing diberuhe. Memang kita nggak di situasi itu ya, tapi di Madinah luar biasa itu. Merasa kaum tua, ya kaum tua kan ada di kita juga kan, merasa kaum tua lah. Apa kalian merasa yakin itu nabi-nabi yang disebut adalah bagian dari Yahudi atau dari Nasrani? Yo, urusingan di Nabi Ibrahim Nasrani. Ayo. Kalian tidak pernah tahu apa-apa yang dulu kalian dulu terakhir gitu. Kul a'antum a'lamu amilah sirat Allah sing lebih bro. Ya Allah. Wa man adlamu mimman kuntum syahadatan indahu minallah. Siapa kalau begitu yang dolim pada kesaksian Allah? Allah bersaksi. Nabi sejak zaman Nabi Adam Ibrahim itu semua Islam. Sampai Nabi Muhammad tuh tidak pernah masuk daftar anggota Yahudi, tidak pernah masuk daftar anggota Nasrani. Itu penjelasan Allah. Lalu kalian debat, lalu kalian persoalkan, lalu kalian kritik. Sing berusaha iki Allah tashirin. Nah, ini menarik nih. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Hati-hati, Allah tidak bakal ketipu, tidak akan lalai dengan perbuatan kalian. Saya kulu tilka ummatun qad khalat. Yahudi, Nasrani, tilka ummatun qad khalat, yang kamu sebut itu, bapak-bapak moyang gede kamu itu,
yang diklaim Yahudi, yang diklaim Nasrani, itu adalah wong bengen. Sudah berlalu, lama kasabat walakum makasabtum, lah kekaitan dengan kita semua. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Jadi apa untungnya hai Yahudi kamu nyebut Ibrahim itu, kalau Nasrani juga Isa? Nggak ada untungnya, karena sudah basi. Ya, sekarang kamu mempertajam aksi kamu, orang tua kamu udah dulu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kamu nggak akan kok dipersoalkan. Misal para ahli. Nah, Yahudi Nasrani selalu menganggap gerombolan wong bengen. Tuh, kayak kita lah ngeributakan itu pendirian berarti. Lalu saya jojong-jojongan setiap fase periode amalan masing-masing. Saya kulus sufaha, sa berarti akan. Bisa saufa yakulu, bisa sayakulu, bisa artinya akan. Menyebabkan kata kerja yang tertempel sa atau tertempel saufa menjadi mustakbal. Berarti mustakbal itu mengko. Apa di bahasa Inggrisnya mengko itu? Hah? Future. Ya future. Jadi fi'il mudhari sendiri sudah present, lagi sedang. Contoh, ya mangan apa mangan? Yakulu, lagi mangan. Tapi kalau diimbuhi saya kulu, maka future, bakal mangan. Lalu dia kasih saufa, bakal. Nah ini bakal. Saya kulu bakal. Bakali kapan? Bakal ngomongnya. Setiap kali diwaca, Yahudi mau bakal ngomong baik. Berarti sampai kiamat. Tuh ya. Saya kulu bakal ngomonglah as-sufaha, dinegelar nih Yahudi Nasrani oleh Allah, terutama Yahudi. Apa gelarnya? As-sufaha. Apa panggil ke bahasa pontang ya para hali? Iya, kurang terenggim. Kurang jendel mana apa kan nih? Bahasa Indonesia. Blow on jendel. Bahasa pontang. Jundel. Ari jendel mah anu datar. Jundel. Saya kulu bakal ngomong sampai kiamat. As-sufaha, wong-wong jundel itu, minan nas, dari mereka ahli kitab. Apa? Soal kiblat dipindah. Berarti apa yang dibicarakan? Ayo, uang pindah. Sampai kapan-kapan diomong baik. Sing diomong soal pindah itu soal apa nih? Kudu nomor pindah itu. Kudu nomor pindah itu. Uang sahadat. Dia mengakan sampai tua. Kudu nomor sahadat itu. Bukan Islam yang dia omong. Bukan pindahnya. Karena Yahudi pengennya kita balik nih agama mereka. Nasrani pengennya kita balik pada agama mereka. Mereka nggak pernah bicara Islam, kita nggak pernah. Mereka bicara soal pengen balik. Nah, ada riwayat pemindahan kiblat. Yahudi nggak pernah mempersoalkan ke Mekah. Yang dipersoalkan apa saya pindah. Wis Muhammad nih kita baik. Ning Baitul Maqdis. Saya kulu sufaha, wong-wong jundel iku minanas dari kalangan manusia itu tidak akan berhenti ngomong. Apa mawallahum an kiblatihim, yaitu soal pemindahan kiblat allati kanu 'alaiha, yang sebelumnya orang-orang Islam ikutan di situ, yaitu di Baitul Maqdis. Qul, katakan ke mereka soal pemindahan kiblat itu. Lillahil masyriq wal maghrib. Ini soal arah, bukan soal tempat.
Bukan soal kecamatan, bukan soal provinsi. Ini soal arah. Kata Allah, soal arah itu al-masyriq, baik timur, al-maghrib mau barat, lillah, mutlak milik Allah. Mutlak milik Allah. Pak Tata punya mobil, mutlak milik Pak Tata. Ceburakan kali Cibere. Ada yang mempenjara? Nggak ada. Cuma dari uang blow on kan. Nah, dua rabi sebelum akan yang Cibere oleh orang. Karena tidak mutlak milik Pak Tata. Tapi semua yang dimiliki Allah mutlak. Jadi tidak akan ada yang mempersoalkan Allah, dan tidak boleh. Allah klipis salate 5 waktu sirane apa mempersoalkan kemutlakan saya. Nah, soal minda arah itu mutlak, itu milik Allah. Yang dimayasa kesedih Allah. Siapa yang diberi petunjuk? Mutlak milik Allah. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Apa orang Yahudi mempersoalkan Muhammad ke Mekah segala. Kita akan lihat soal kiblat dulu. Ini kan soalnya di Baitul Maqdis ya. Wih, kerunya amat gara-gara puasa mau. Persoalan kiblat ini kan bisa dilihat dari dua aspek. Kita bikin dua garis dulu nih. Kalau dulu masih di Mekah, Mekah berarti Mekah di sini. Di depan Mekah ada Madinah. Di depan Madinah ada Syam, Palestina. Ini Palestina. Ini Madinah. Ini Mekah. Ini Ka'bah. Kalau Nabi Muhammad di sini, berarti Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdisnya menghadap mana? Menghadap Ka'bah dulu. Tuh. Ini kan arah utara kan? Tuh. Berarti kan ini Ka'bah, ini Baitul Maqdis, semua. Maka teori pertama, Nabi Muhammad belum pernah menghadap Baitul Maqdis. Belum pernah. Karena teori pertamanya, sejak awal Nabi Muhammad menghadap Ka'bah. Sejak awal menghadap Ka'bah, ke Ka'bah. Sejak awal. Hanya karena sama arah utara juga menghadap Baitul Maqdis. 13 tahun kemudian pindah ning Madinah. Sekarang Nabi di sini nih. Barulah ini menghadap Baitul Maqdis. 1,5 tahun. Ini kan tahun 1,5, 2 tahun kurang bulan Sya'ban kan. Ya ayat ini kan. 1,5 tahun ke Baitul Maqdis. 1,5 tahun turun ayat ini, balik lagi. Tuh, menjadi ke sini. Tuh. Ke BM. Pertanyaannya berapa kali balik pindah kiblat? 1 kali doang. Ini terjadi 1 kali pindah kiblat. Nah, ini sekarang yang kedua. Nabi Muhammad itu awalnya ke Ka'bah. Pindah tapi kemudian diperintahkan ke Baitul Maqdis sampai Madinah, kemudian ke BM. Pindah ke mana? Di Mekah. Ini teori kedua nih. Di Mekah udah pindah ke, jadi si Ka'bahnya disuruh dipantatin ya. Ke BM lagi di Madinah.
balik lagi ke Ka'bah. Berarti dua kali pemindahan. Itu teorinya begitu ya. Nah, yang mau dipetakan di sini, akhirnya sampai Madinah, perasaan tidak senang pada Bani Israel tinggi. Seiring sibghatallah, semakin tersibgah, semakin orang demen ning wong Yahudi dan cara-cara Yahudi. Lamun masih demen dan menganggap wisi pepadan nih urip bareng, durung tersibgah. Nabi Muhammad sibghatallah, maka tiap dina celingak. Allah ngedeleng, sirani pengen balik tani Ka'bah, maka dipindahlah Ka'bah. Tuh ya. Maka kita lihat, kita lompat dulu ya, karena jamnya. Kalau kita lihat di ayat wa qad naronin dikini. Oh, 144. Qad naro, kata Allah, sungguh-sungguh. Naro itu apa itu? Fi'il mudhari ya Bu Neneng Suliah ya? Biasanya kalau ada fi'il mudhari diwiwiti qad, artinya kadang-kadang. Iya kan? Kalau kemasukan qad. Nah, ini tidak masuk. Dari mana taunya? Karena terpatahkan oleh taqallub. Bulak-balik, berarti bukan kadang-kadang. Lamun kadang-kadang berarti orang bulak-balik. Sering. Qad naro, sungguh-sungguh. Kami, kata Allah, melihat taqalluba wajhika. Bulak-balik wajahmu Muhammad. Ngadeleng mana ini langit. Berdoa pada Allah. Ya Allah, tolong sih endah aja kepadan golong Bani Israel. Sampai 1,5 tahun kemudian di Madinah itu, akhirnya disuruh pindah ke Baitul Maqdis. Ayat 144 adalah jawaban atas doa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ngedoa, ya Allah, pengen tuntaslah ke urusan bareng klan Yahudi. Bani Israel ngelunjak perjanjian damai, ngebelani Bani Quraido, ngeremedani Bani Nadir. Selaka bener ya. Usur pengen dua urusan bebarengan. Kecuali dia dalam tawanan kita atau dalam kontrol kita. Nah, perasaan menggebu-gebu ingin berbeda dengan mereka itu disebut sibghah. Maka berdoa siang malam qad naro itu. Maka ayat 144 adalah at-taufiq. Nah, apa taufik itu? Waffaqa. Apa artinya waffaqa? Kan at-taufiq itu berarti waffaqa yuwaffiqu. Waffaqa yuwaffiqu. Taufiqon. Tuh. Wafaqah, memadakakan. Taufik, ketemu pada. Iya, artinya sepakat ya. Ketemu pada. Allah kersa, Muhammad kersa. Plak, dapat taufik araniku. Jadi apa yang dimaksud dapat taufik? Yaitu bertemunya kehendak antara Allah dengan kehendak pendoa. Nabi Muhammad bolak-balik ngedoa, ya Allah, karena sibghah ora terima kepadan-padan kiblat kalian wong Yahudi. Ternyata sesuai dengan kehendak Allah untuk memisahkan umat Islam dari Bani Israel. Plok. Namanya taufik. Kita nyebutnya dijabah. Nyekruk, namanya taufik. Klik. Pertanyaannya, Nabi Muhammad tahu nggak cara ngeklikkannya? Tahu, orang punya ilmunya. Aja sibuk ngedoa, baru cara ngeklikkannya Allah. Kok ada maksud? Ya, Nabi Muhammad tahu, tapi taqallub itu bolak-balik artinya nggak tokcer.
butuh waktu sampai akhirnya klik lagu pun ya, lagu siapa kan klikannya? Usi. Ya usi si anu lah rabine Malangkuan ya. Andika. Oh iya, klik ya. Aku lu qouli hada wastaghfiru innal ghafurur rahim. Ah iya. Ada sahabat saya tuh namanya Agus Mintarja. Sebelum meninggal bapaknya masih hidup. Saya manggilnya Mang Munir dari Pegantikan Pontang. Seperti Nabi Ibrahim, ada Siti Hajar, ada Siti Saroh. Ini dapat Siti Sarohnya di Malingping. Bersama-sama menyelesaikan di Muallimin Muhammadiyah Jogja. Jadi alumni Muallimin. Masih dulu Jamal. Saya ngajar ngaji di sini, Agus Mintarja ngajar ngaji di Malingping. Ngajar ngaji apa mal? Ya. Aku qouli hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.